Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang keuntungan dari digibah. Nah, kalian pasti pernah kan dibicarain di belakang, terus dijelek-jelekin, entah teman sendiri ataupun orang lain. Nah, dibalik digibah itu mempunyai suatu pahala yang amat besar jika kita pada saat digibah itu sabar. Nah, langsung pada pembahasannya ya teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melupakan suatu kezaliman, meskipun kita sebagai manusia amat sangat mudah sekali melupakannya. Di hari kiamat akan dilakukan hisab, di mana pahala-pahala orang yang menzolimi akan diserahkan kepada orang-orang yang dizolimi sampai kepada kezoliman itu berakhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan orang muflis, yaitu orang-orang yang bangkrut. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian muflis atau orang-orang bangkrut itu?" Para sahabatnya menjawab bahwa orang-orang muflis atau orang-orang yang bangkrut itu ialah mereka yang tidak memiliki uang ataupun harta dan benda. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, orang-orang muflis dari kaumku ialah orang-orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, akan tetapi semasa di dunia mereka mencaci maki, salah menuduh orang lain, memakan harta dan menumpahkan darah, serta memukul orang lain tanpa hak. Mereka akan diberikan pahala sesuai dengan kebaikan-kebaikannya. Akan tetapi, jika kebaikan-kebaikan itu telah habis, maka mereka akan ditimpakan dosa-dosanya. Lalu kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam Al-Quran bahwa ghibah merupakan suatu perbuatan yang memakan bangkai saudara sesama muslim. Allah berfirman dalam Quran surat Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.
apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Karena itu, para ulama memahami bahwa ghibah itu akan berlanjut hingga ke akhirat, di mana orang-orang yang digibah akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang menggibahnya, sehingga dengan ghibah itu akan mengurangi pahala seseorang. Sebaliknya, orang-orang yang digibah itu akan semakin bertambah pahalanya. Ada sepenggal kisah dari ulama Hasan al-Basri. Suatu ketika, ada seseorang yang datang kepada ulama Hasan al-Basri. Seseorang tersebut mengatakan bahwa si A telah menggibah Hasan al-Basri. Lalu Hasan al-Basri mengirimkan 1 buah kotak kurma basah kepada orang yang telah menggibahnya. Lalu Hasan al-Basri mengatakan kepada orang yang telah menggibahnya tersebut, "Saya mendapatkan informasi bahwa Anda telah mengirimkan pahala Anda kepada saya, maka saya ingin sekali membalasnya. Mohon maaf, saya tidak bisa membalas dengan balasan yang setimpal." Maksud dari Hasan al-Basri yang tidak mampu membalas balasan yang setimpal ialah Hasan al-Basri tidak mampu untuk melakukan ghibah kepada orang tersebut. Ada keterangan dari Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, "Andai saja saya diperbolehkan untuk menggibah, maka orang yang akan saya gibah ialah orang tuaku, karena mereka berdualah yang berhak atas pahala dariku." Nah teman-teman, dari pembahasan yang sudah kita bahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ghibah merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Dengan ghibah itu sama halnya kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Kabar baik kepada orang-orang yang digibah yaitu akan mendapatkan pahala dari orang yang telah menggibah kita sampai kabar buruk dari ghibah tersebut itu selesai, tidak dibicarakan kembali. Nah teman-teman, besok kalau ada yang menggibah kita, justru kita harus senang, kita harus sabar, karena mereka telah diam-diam mentransfer pahala kepada kita. Apa yang kita harus lakukan kepada orang-orang tersebut yang telah menggibah kita? Kita harus mendoakan kepada mereka hal-hal yang baik, semoga mereka tidak menyakiti atau tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, contohnya menggibah seperti itu. Selain itu, kita juga bisa memberikan hadiah kepada mereka supaya pahala kita tambah semakin banyak, karena telah membalas suatu keburukan dengan suatu kebaikan. Nah seperti itu ya teman-teman. Besok kalau ada yang ghibah jangan marah, kita harus berbuat yang baik supaya pahala kita semakin bertambah banyak. Nah mungkin cukup sekian video kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya ya teman-teman. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.